Tadinya dari berapa jadi berapa? Tadinya dari awal itu dari 326. Karena Harapan besar seorang pelajar asal kota Tasikmalaya untuk melangkah ke sekolah impian kini diselimuti ketidakpastian. Langkah awal yang semula dipenuhi rasa optimisme mendadak berubah menjadi kekecewaan mendalam, setelah sistem seleksi penerimaan peserta didik baru menyisakan tanda tanya besar bagi dirinya dan keluarga. Kisah ini datang dari Bunga Aprilia Dwi Putri, seorang siswi lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Berbekal rekam jejak kepemimpinan sebagai mantan ketua OSIS saat duduk di bangku SMP, Bunga memantapkan langkah mendaftar ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tasikmalaya melalui jalur prestasi non-akademik OSIS. Jalur ini semula diharapkan menjadi jembatan yang adil bagi dedikasinya selama berorganisasi untuk masuk ke sekolah yang dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan tersebut. Namun, keyakinan itu goyah dalam waktu singkat. Pada tanggal 3 Juni 2026, data di laman seleksi menunjukkan posisi Bunga berada di peringkat 33 dengan akumulasi skor 377,24. Angka tersebut menempatkannya dalam posisi aman karena kuota formasi yang disediakan untuk jalur tersebut adalah sebanyak 77 kursi. Kejutan pahit baru disadari Bunga pada keesokan harinya, tanggal 4 Juni. Tanpa ada pemberitahuan atau penjelasan resmi, total nilai Bunga mendadak merosot menjadi 326,24. Penurunan skor yang signifikan ini seketika melempar posisinya jauh ke belakang. Hingga terdampar di peringkat 130, jauh di luar batas formasi yang telah ditetapkan. Rasa kaget dan kecewa mendalam tidak dapat disembunyikan oleh remaja ini ketika mendapati namanya terdepak dari daftar calon siswa yang lolos. Perubahan nilai yang terjadi secara tiba-tiba tanpa transparansi ini membuatnya terpaksa menahan diri sembari menanti kejelasan. Kini, Bunga hanya bisa berharap ada penjelasan terbuka dari pihak panitia penyelenggara, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait penyebab anjloknya skor tersebut. Baginya, sosialisasi matang yang dilakukan di awal seharusnya dibarengi dengan keterbukaan informasi yang jelas jika terjadi perubahan sistem di tengah jalan, agar perjuangan para siswa tidak pupus begitu saja. Bisa anjlok itu nilainya. tadinya dari berapa jadi berapa? Tadinya dari awal itu dari 326. Karena turunnya itu karena apa? Awalnya informasinya. Karena dari skor sertifikatnya. Oh, ada skor sertifikatnya loh. Tapi memang penurunan skor kamu ini sebelumnya memang sudah diinformasikan dulu atau seperti apa mungkin? Pasti kan takutnya enggak mungkin gimana? Kalau waktu sosialisasi mah belum gitu. Kemarin pas juga bakalan berubah skornya. Oh, ada perubahan skor di sertifikatnya berarti ya? Berarti itu selang sehari berarti ketika turun skor kamu dari yang pas kamu ngecek. Tanggal berapa tuh Neng kamu pas ngecek? Pas terakhir ngecek waktu masih dapat peringkat tanggal 3 Tanggal 3. sore, Setelah turun itu skor kamu tanggal? tanggal 4 pagi. Berarti sehari sudah itu ya? Mungkin Neng, kenapa Neng ngambil jalur non akademik ini? ya alasannya mungkin. Mungkin dari aku karena awalnya kan belum tahu nilai TKA-nya. Jadi aku pede ke akademik, non akademik Akademik. Sebelumnya jadi apa? ketua OSIS. Ketua OSIS. Ketua OSIS ya. Mungkin harapan mungkin dengan kondisi ini mungkin apa nih harapan dari calon siswa ini mungkin? Ada perubahan lagi? Ada keajaiban tentang sebelum tanggal 8. Ibu bisa dijelasin untuk saat ini untuk jalur pendaftar yang memang di SMA 1 ini yang memang sudah masuk ada berapa dan memang ada berapa kategori jalur sih mungkin Bu untuk saat ini? Kalau yang masuk dengan yang kategori itu sudah bisa terlihat ya di aplikasi yang memang semua orang bisa mengaksesnya gitu, seperti itu. Untuk pendaftar jalur ketua OSIS ini ada berapa banyak sih Bu yang memang masuk mungkin kan ada jalur apakah memang Kami hanya di bagian pelayanan, jadi kami tidak melihat seberapa banyak yang dari ketua OSIS gitu. Dari pramuka kami belum bisa menentukan seberapa banyaknya gitu. Karena yang tahu kan bukan kami dari pelayanan itu tim Provinsi ya? koordinator dan sebagainya. selama ini mungkin sampai saat ini mungkin apa aja sih mungkin yang kendala yang kebanyakan yang datang ke sini terkait selama SPMB sekolah mungkin Bu? Kalau yang kami terima di pelayanan yang datang ke sini pertama mungkin kemarin ada beberapa hal yang maintenance dari sistem yang ada di provinsi sehingga ada perubahan dalam arti nilai yang tadinya mungkin besar sekarang menjadi sesuai dengan apa yang seharusnya begitu kan seperti itu. Nah itu mungkin yang datang ke sini terus ada juga beberapa orang tua yang belum bisa memahami pemahaman ini dengan yang dimiliki oleh anaknya sertifikat A, sertifikat B, sertifikat C itu seharusnya masuknya ke jalur yang mana? Mungkin ada beberapa orang tua yang tidak memahami
hal-hal seperti itu begitu. Tapi kalau Kasihan juga sih. berdasar dihitung secara manual, memang nilai yang terupdate sekarang emang udah sesuai, Bu ya? Sepertinya udah sesuai Pak. Kalau yang kami datang ke sini, kami hitung manual dan kami cocokkan dengan yang ada di aplikasi, udah sesuai memang gitu nilai yang ada itu. Tapi soal masalah gimana bisa berubah tadinya besar jadi kecil, Itu sistem mungkin ya. itu dari itu. Itu mungkin yang tahu jawabannya yang Provinsi ya. Karena kan dari sini cuma hanya pelayanan Ya, saja. kita hanya sebagai pelayanan aja, kita hanya sekedar melihat aja, sudah sampai verifikasi tugas kita sudah beres. Tapi sejauh ini ketika penjelasan dari pihak pelayanan kepada orang tua, kan tadi kan kata Ibu salah pemilih itu, mereka mengerti sih, Ya. mengerti nggak sih mereka? Ya. Jadi ketika mereka datang ke sini kan mereka dengan ini kenapa? Ya, Ada apa? menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu kan. Ketika kita layani dengan baik, permasalahannya seperti apa, kayak jalur apapun kita hitung, misalnya jalur rapot ataupun jalur akademik atau non akademik, kita lihat oh ibu ya ini sertifikatnya nilainya segini. Kalau kita setarakan dengan tingkat nasional ini beribu, oh ini nilainya segini kali 60%. Nilai rapotnya berapa kita hitung dan ternyata alhamdulillah dari tadinya yang menggebu-gebu ketika datang ke sini, ketika keluar dari sini ada sedikit kekecewaan, wajar, namanya juga orang tua Iya. ya, wajar karena anaknya mungkin tidak masuk. Tapi kalau ketika dari pelayanan di kami di sini, mereka sangat memahami dan ketika yang menggebu-gebu itu menjadi tidak menggebu-gebu gitu, ketika mengetahui oh ternyata betul ya penghitungannya seperti ini. Artinya mereka sedikit mungkin Kuota kurang di sini Pak. berapa, Bu? Untuk kuotanya mungkin Kuota yang untuk 384 itu semua. 300. 84. Terbagi berapa kelas sih Bu itu mungkin nanti? Itu ada 4 kategori. Yang pertama potensi akademik, yang kedua akademik jalur rapor, yang ketiga itu akademik kejuaraan atau minat bakat, gitu. Oke. Dan yang keempat dari jalur non akademik. Non akademik.